Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan pembelajaran kitab suci kita hari ini. Dan topik kita itu tentang perbincangan antara Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria, yang terdapat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-42. Saudara bisa membacanya di rumah. Saya coba fokus kepada ayat 3 dan ke-4. Dikatakan demikian, saudara-saudara. Ia pun meninggalkan daerah Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ayat 4, ia harus melintasi daerah Samaria. Siapa yang mengharuskan Yesus melintasi daerah Samaria? Mengapa harus? Nah, saudara, ada dua jawaban mengapa Yesus harus melintasi daerah Samaria. Yang pertama, karena Samaria itu terletak di tengah-tengah antara Yudea dan Galilea. Jadi ini merupakan jalan pintas. Makanya dikatakan Yesus harus. Meskipun ini merupakan jalan pintas, tetapi orang Yahudi umumnya tidak pernah melintasi daerah Samaria jika pergi dari Yudea ke Galilea atau dari Galilea ke Yudea. Mereka lebih memilih jalan memutar daripada melintasi kota Samaria. Karena mereka jijik dengan orang-orang Samaria. Mengapa jijik? Sebab orang Samaria ini adalah orang Yahudi campuran atau yang nikah campur dengan bangsa-bangsa lain. Dan itu merupakan satu kejijikan bagi orang Yahudi yang asli. Saat itu setidaknya. Karena itu mereka lebih memilih memutar, sementara Yesus lebih memilih mendobrak tradisi yang tidak benar ini, saudara. Nah, jadi itu alasan pertama. Alasan kedua, mengapa Yesus harus melintasi daerah Samaria? Karena dia harus bertemu dengan seorang perempuan Samaria dan harus memberitakan Injil keselamatan, harus memberitakan bahwa dirinya adalah Mesias kepada perempuan itu. Akhirnya memang perempuan itu menjadi percaya kepada Yesus. Dan lalu dia pergi ke kota memberitakan kepada banyak orang di kota itu. Sehingga banyak orang datang kepada Yesus. Dan mereka semua menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui dua hal ini, mengapa Yesus harus melintasi daerah Samaria? Karena Injil pun harus diberitakan bagi orang-orang Yahudi campuran. Bukan hanya orang Yahudi yang asli. Yahudi campuran juga, bahkan orang-orang di luar Yahudi. Harus tahu Yesus adalah Mesias. Nah, itu jawaban dari pertanyaan mengapa Yesus harus melintasi daerah Samaria. Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang mengharuskan? Nah, saudara, kalau kita menilik berita keselamatan ya yang diberitakan dan membawa seluruh kota Samaria atau sebagian besar kota di kota Samaria percaya kepada Kristus, maka kita tahu bahwa yang mengharuskan dia melewati daerah itu adalah Bapaknya. Dengan kata lain, Yesus mengajarkan kepada saudara dan saya untuk bisa peka terhadap kehendak Bapa. Nah, ini penting sekali. Kepekaan seperti ini hanya bisa terjadi kalau saudara dan saya memiliki relasi yang sangat baik kepada Allah kita melalui firman, doa, dan persekutuan setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, menarik sekali karena di dalam ayat yang ke-8 itu dikatakan demikian, saudara. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Saudara perhatikan, 12 orang untuk beli makanan ke kota harus pergi semuanya ke sana dan meninggalkan Yesus seorang diri.
Jikalau saudara dan saya jadi para murid, salah satu dari para murid Yesus, masa sih kita tega meninggalkan guru kita, meninggalkannya seorang diri untuk kita pergi ke kota membeli makanan. Tetapi itulah yang terjadi. Sebab kalau memang ini tidak di dalam rencana Allah, maka mereka pasti jadi pengganggu ketika perempuan Samaria ini datang untuk mengambil air di tepi sumur. Dari mana kita tahu? Coba perhatikan ayat 27. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara, yang pertama kita harus belajar untuk berani meninggalkan tradisi-tradisi yang memang justru akan merugikan perkembangan pemberitaan Injil. Injil diberitakan bukan hanya orang-orang segolongan saudara dengan saya, orang-orang yang warna kulitnya, bentuk matanya sama dengan kita, tetapi untuk semua orang yang ada di sekitar kita. Siapapun itu, coba perhatikan sekitar kita. Mereka lah yang juga menjadi sasaran perlu untuk diberitakan Injil keselamatan. Dalam hal inilah kita harus peka kepada pimpinan Allah, peka kepada hatinya Allah. Saudara dan saya pasti mendapat kesempatan banyak untuk bisa memberitakan Injil kepada mereka yang ada di sekitar kita. Perhatikan itu baik-baik, pekalah kepada waktunya Tuhan, dan beritakanlah Injil kepada mereka, supaya mereka pun mendapat keselamatan seperti perempuan ini. Bahkan perempuan ini bisa membawa begitu banyak jiwa di kota untuk datang kepada Kristus. Kiranya perenungan singkat hari ini boleh memberkati saudara dan saya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.